Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Velazo dari Program Studi Teknik Pertambangan dengan NIM 1223709 dari Praktikan Geologi Struktur ATA di SIF 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal nomor 4 untuk LA. Pada lokasi dekat data, pada tugas 3 kan diukur data-data sesar mendatar sebagaimana pada tabel di bawah. Hipotesis awal dasar uh, hipotesis awal data sesar-sesar mendata pada tabel merupakan Pierre-Feld yang terbentuk bersamaan dengan sesar-sesar naik pada tugas nomor 3. Kemarin yang di tugas nomor 3 itu kan dia udah pengerjaan nomor 3. Dia sesar naik kan. Nah, dengan menggunakan analisa kinematik, tentukan hubungan sesar pada data di bawah dengan data sesar pada tugas nomor 3. Apakah sih yang mendukung hipotesis? Jelaskan analisa Anda. Di sini udah ada data-datanya. Terus kita lanjutannya masuk ke konten. Nah, saya udah ngadain beberapa, udah ada 4 data. Tinggal sisa 2 data lagi yang belum masukin. Sekarang 3 masukin. Satu data yang belum dimasukin. Nah, ini datanya udah dimasukin semua dari sini. Selanjutnya kita lihat dulu di plot. Kita lihat di plot. Kita lihat uh, ini ya, plot, plot plane solutionnya dulu. Um, Nah, dia ada kelihatan kan kayak apa namanya bidang-bidangnya gitu. Terus kita belum tahu nih sigmanya besarnya itu ada di mana. Kita lihat. Kita Nah, di sini udah kelihatan. Jadi ternyata perpotongannya itu ada di sigma 2, sedangkan sigma satunya itu ada di dalam pada pusatnya. Sigma 3 itu di luar dari uh, pusatnya. Tapi di sini tuh sebenarnya uh, ini sama sigma 1, sigma 2, sigma 3 itu besar ya. Terus kita mau lihat stereo netnya kan, kita belum tahu kan stereo net itu gimana. Nah, ini stereo netnya kayak mana ya bilangnya, garis-garisnya gitulah. Kayak di sini tuh kayak di sigma satu itu kan dapat kayak trennya itu 49, sedangkan pelangnya 4. Nah, di sini tuh kita dapat trennya 318, pelangnya itu 1. Nah, kalau di sigma ini kan dia dapat nih trennya 227, pelangnya 85. Main besar sih sini. Sini paling kecil, besar. Di sini besar di apa ya, di pelangnya aja. Di trennya. Lanjut kita mau cari tahu eh, apa namanya arah arah dari pergerakan itunya besarnya. Nah, di sini ternyata eh, apa angka-angka paling kecilnya kan dia ada di sini di yang khusus saya tanda ini sama di sini. Sebenarnya berarti bisa diasumsikan pergerakan eh,
panahnya nanti kayaknya ke sini semua deh. Kayak dia bergeseran gitu. Iya, dia kayak bergeseran gitu nanti. Coba itu lihat. Tuh, dia kayak yang ini. Kayak mana nomor satu ya? Ini nomor satu. Satu. Oh, dia dari situ kan. Terus dia ke enam. Dia bergeser. Tuh, dia bergeser. Tuh. Tuh. Set, 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 set. Kayak dia geser-geser. Berarti yang mana sih ini? Ini. Ini. Peng, peng. Dari situlah. Kayak dia bergeser. Nah, udah dapat semua eh, hipotesis awal data sisa sistem data pada tabel merupakan interval yang terbentuk bersamaan dengan sisa-sisa naik pada tugas nomor 3. Nah, ini kita analisa, eh, kita kita jelaskan dulu ini kira-kira benar nggak, hipotesis awalnya itu benar nggak kalau dia tuh data sisa-sisa mendatar pada tabel nomor 3, pada tabel merupakan tier fault yang terbentuk bersamaan dengan sisa-sisa naik. Dia sisa-sisa geser kan berarti geser sama mendatar kan sama ya, dia cuma geser. Nah, terus ini tuh terbentuknya tuh bersamaan nggak sama sisa-sisa naik pada yang tugas yang sebelahnya, yang nomor yang ini nomor 3. Jadi mari kita analisis. Oke, lanjut lagi. Eh, Sini kan juga terdapat kayak hipotesis awal data-data sesar mendatar pada tabel merupakan tier fault. Itu hipotesis awal, tier fault yang terbentuk bersamaan dengan sisa-sisa naik pada tugas nomor 3. Dengan menggunakan analisa kinematik, tentukan hubungan sesar pada data di bawah dengan data sesar pada tugas nomor 3. Nah, kalau misalnya pakai analisa kinematik itu tuh pakai yang namanya software Dips. Nah, di sini udah ada kan, dia sama aja kayak tadi, kayak ngerjain apa namanya, nginput data strike, right sama div, terus masukin data-data yang ada pada tabel nomor 3 dan juga pada tabel nomor 4. Nah, di situ tuh terdapat, terus kita mencet ini, pencet kinematik analisis. Nah, ini udah muncul ini kita kinematik analisisnya. Nah, setelah didapat, ternyata dari kinematik analisisnya itu dia dapatnya, di sini planar planar sliding. Sedangkan hipotesis awalnya kan dia tier uh, tier fault ya, tier fault. Nah, sedangkan kinematik analisisnya itu uh, planar sliding. Nah, kita cari apakah tier fault itu sama saja kayak planar sliding gitu. Nah, di sini jawabannya tidak. Mengapa tidak? Berarti kalau jawabannya tidak, berarti hipotesisnya itu nggak mendukung ya. Maksudnya kan ini kita analisa kan. Nah, analisa itu jawabannya tidak, berarti hipotesisnya itu salah, kayak tidak mendukung bahwa itu tear fault. Karena uh, tear fault itu kan patahan renggang.
Nah, patahan renggang adalah jenis patahan yang terjadi ketika batuan terputus tetapi tidak bergeser secara vertikal. Patahan ini sering terjadi dalam hubungan dengan patahan geser dan patahan sesar lainnya. Biasanya, patahan renggang terjadi di zona yang mengalami tegangan atau renggangan horizontal. Nah, itu. Ketika batuan dipisahkan, ia terbelah menjadi dua bagian. Namun, tidak ada pergerakan yang signifikan secara vertikal. Patahan ini sering terjadi di daerah dengan aktivitas tektonik yang intens, seperti pegunungan dan wilayah patahan aktif. Sedangkan kalau planar sliding yang tadi kita dapat di analisis kinematik, planar sliding itu kan pergeseran planar. Planar sliding itu mengacu pada pergeseran relatif antara dua lapisan atau blok batuan yang terjadi di sepanjang bidang planar. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks geologi, seperti pergeseran eh, antara lapisan batuan selama proses tektonik atau pergeseran massa tanah dalam geomorfologi. Planar sliding bisa berupa pergeseran vertikal, horizontal, atau miring, tergantung faktor-faktor seperti tekanan, geseran, dan kondisi lingkungan. Nah, meskipun uh, antara tear fall sama planar sliding itu bisa terjadi dalam konteks yang sama, yaitu pergerakan batuan di bawah tanah, di bawah tekanan, tapi istilahnya itu mengacu pada proses skala yang berbeda. Patahan renggang itu lebih spesifik mengenai pergerakan yang terjadi dalam konteks patahan geologi, sedangkan planar sliding itu bisa mencakup berbagai jenis dalam konteks geologi. Sebenarnya ini bisa dibilang sama dan juga bisa dibilang tidak karena dari perbedaannya itu cuman ada di ininya aja sih kalau misalnya konteks apa namanya kalau misalnya fault-nya itu kan dia lebih ke konteks patahan ya. Nah, kalau misalnya planar sliding ini bisa mencakup berbagai jenis pergerakan. Jadi kayak bisa uh, kalau misalnya fault itu patahan, mungkin kalau misalnya uh, apa namanya di sini planar sliding itu bisa mencakup beberapa bisa bisa lebih dari patahan. Kalau saya pribadi itu hipotesisnya uh, apa saya hipotesis tidak tidak bukan tidak benar-benar tidak tapi uh, masih bisa disambungkan tetapi tidak begitu kuat hipotesisnya jadi itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.